Hai saudaraku, senang sekali pada hari ini saya bisa kembali share di channel JSX Pro ID. Pada saat video ini dibuat, kita semua, terutama yang tinggal di Jakarta, sedang berada di dalam kondisi PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan oleh pemerintah Jakarta yang intinya melarang warganya untuk berkumpul dan juga mewajibkan seperti kantor, mal, pasar untuk libur untuk menekan penyebaran pandemi yang sedang berlangsung global saat ini. eToro merupakan broker multi-aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading dan berinvestasi sendiri. Untuk membuka account di eToro, Anda dapat visit linknya di kolom deskripsi atau kolom komentar di bawah. The world's leading social trading platform. Bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel ini, silakan klik subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng di sebelah kanannya, karena akan banyak video-video tentang keuangan, tentang trading, dan tentang investasi yang akan kita bagikan setiap minggunya. Dan jangan lupa juga untuk follow channel Instagram kami atau sosial media kami di @jsxproid. Pandemi ini menyebabkan kelumpuhan ekonomi global yang sangat masif yang terjadi di seluruh dunia. Tak terkecuali di Indonesia. Gelombang pandemi yang melanda ini dalam waktu dekat akan berubah wujud menjadi gelombang resesi dan PHK. Bila Anda seorang karyawan yang masih digaji full, Anda patut bersyukur. Karena banyak dari teman-teman saya yang sudah mulai bulan ini itu dipotong gajinya saudara antara 20-50% atau bahkan Anda yang kena PHK. Dan bagi Anda para bisnismen, Anda mungkin mengalami masa-masa yang cukup berat bagi bisnis Anda, di mana mungkin Anda dilarang untuk buka toko atau tidak bisa buka restoran, atau misal Anda seorang profesional seperti mungkin MC, fotografer, makeup artist, dan lain-lain. Anda mungkin saja tiba-tiba tidak mendapat job sama sekali di bulan ini, dan merebaknya pandemi ini secara otomatis kehilangan penghasilan Anda secara signifikan. Nah, berikut ini saudara, ada 4 hal yang ingin saya bagikan yang bisa menguatkan Anda dan semoga bisa memberikan secercah harapan untuk melewati masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Yang pertama adalah Anda jangan panik, jangan bersedih atau khawatir yang berlarut-larut. Tahukah Anda bahwa kepanikan Anda, kesedihan Anda, dan kekhawatiran Anda itu tidak menambah atau membawa hal positif apapun bagi kondisi Anda saat ini? Kita boleh panik, bersedih, atau khawatir, itu adalah hal yang sangat manusiawi. Tetapi jangan sampai berlarut-larut. Seketika lamanya bolehlah Anda mengalami hal-hal yang tadi, tetapi segeralah sadar dan singkirkan itu semua, karena semuanya itu bila berkepanjangan akan menghancurkan Anda dari dalam, melemahkan iman dan pengharapan Anda, membuat Anda kerdil, dan Anda tidak bisa berpikir secara jernih. Hal yang kedua adalah Anda perlu melakukan list pengeluaran Anda dan Anda kencangkan itu. Ini adalah terkait dengan yang namanya cash flow atau arus kas. Dalam situasi seperti ini, Anda harus sangat memperhatikan yang namanya arus kas antara penerimaan dan pengeluaran Anda, agar arus kas Anda menjadi positif. Anda perlu lakukan identifikasi atas seluruh pengeluaran bulanan Anda, mulai dari yang paling besar terlebih dahulu, dan yang paling penting terlebih dahulu, dan wajib Anda harus bayar, seperti misalkan cicilan rumah, cicilan kendaraan, uang sekolah anak, biaya dapur, biaya utilitas, seperti air, listrik, telepon, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah kencangkan dan potong semua yang Anda bisa potong. Lakukan penghematan di semua list tersebut, mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Nah, khusus untuk cicilan kredit, nanti saya akan bahas di video terpisah berikutnya, bagaimana Anda dapat mengusahakan untuk melakukan yang namanya relaksasi. Pada intinya, Anda harus melakukan penghematan secara menyeluruh. Hal yang ketiga adalah pikirkan alternatif untuk menambah penghasilan. Pikirkan apa yang bisa Anda lakukan untuk bisa menambah penghasilan, mulai dari apa yang bisa Anda kerjakan terlebih dahulu. Misalkan adalah Anda memiliki skill apa yang Anda miliki. Optimalkan itu. Kalau Anda bisa buat makanan, saudara, buatlah, masak, kemas, dan pasarkan secara online. Bila Anda seorang guru bimbel atau guru musik atau les, buat program online learning. Kalau Anda punya toko dan toko Anda harus tutup, Anda bisa pasarkan barang Anda di marketplace seperti Tokopedia atau Shopee atau yang lain-lain. Pak, saya tidak tahu caranya bagaimana memasarkan online. Dia belajar dari YouTube. Di YouTube itu hampir semua yang Anda butuhkan dapat dipelajari dari situ. Saya pernah membuat video berseri tentang 7 model bisnis online untuk menambah penghasilan Anda yang nyaris tanpa modal. Anda dapat menontonnya juga
Saya sertakan linknya di pojok kanan atas dan juga di kolom deskripsi. Hal yang keempat adalah miliki pengharapan dan jangan menyerah, saudara. Pengharapan adalah satu-satunya hal yang akan mendrive Anda untuk memiliki ketahanan di dalam melewati masa-masa sukar. Orang-orang yang putus asa dan tragis hidupnya biasanya karena mereka itu berpikir bahwa tidak ada lagi pengharapan bagi hidupnya. Percayalah saudara, perhatikan kata-kata saya ini. Pandemi ini akan berakhir. Tidak selamanya dunia akan dikuasai oleh virus ini. Suatu saat situasi akan membaik dan kembali normal. Teruslah berpikir, teruslah berdoa, berjuang, dan berusaha, dan saya yakin Anda pasti bisa melewati semuanya ini. Bersama-sama kita dapat melewati masa krisis ini, dan bersama-sama kita akan memenangkan peperangan ini. Saya Tommy Yu dari Jazz Expro ID.